Banyak argumen-argumen dari orang ateis yang bilang kalau agama itu tidak membawa kemajuan. Tapi apakah benar faktanya seperti itu? Apakah memang agama ini merupakan penghambat dari zaman? Mari kita saksikan aja deh. Jadi kalau misalnya kita mau melihat apakah agama benar-benar menghambat kemajuan zaman atau malah mempercepat kemajuan zaman, kita harus melihat dari sisi sejarah, sisi sudut pandang sejarah. Dalam sejarahnya manusia ini sudah ada di bumi sekitar 2 juta tahun gitu ya. Dari ya yang masih kita bisa bilang manusia purba seperti itu hingga manusia yang seperti sekarang, seperti kita. Nah, manusia yang seperti kita yang sudah berbudaya, yang telah memiliki sistem dalam masyarakat, telah menemukan agama itu, sudah mulai menemukan sistem-sistem seperti itu mungkin dari sekitar 10.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Seperti itu. Dan mereka ini sebelum mereka mengenal apa yang namanya agama seperti itu, mereka juga sudah mengembangkan sisi spiritualitas gitu loh. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah mengapa kok harus ada sisi spiritualitas yang dikembangkan ini? Jadi jawabannya seperti ini teman-teman. Di masa lalu ketika manusia itu masih berburu gitu ya, masih hidupnya di hutan-hutan gitu, mereka itu tuh membutuhkan sesuatu yang menjaga, dalam artian menjaga komunitas mereka agar tidak terpecah. Nah, yang biasanya menjaga itu adalah kalau tidak poligami ya agama ini. Kenapa kok begitu? Ya karena kalau misalnya dengan poligami ini terkadang akan terjadi konflik of interest juga gitu di dalam satu koloninya lah gitu. Dan ini bisa kita lihat bukan dari spesies manusia ya, tapi dari spesies lain seperti misalnya monyet atau yang lain-lainnya itu, mereka juga kan sebenarnya hidupnya berkoloni ya, seperti itu. Mereka itu memiliki kayak satu alpha male gitu, terus dia mengawini banyak wanita, dan itu yang mempererat koloninya mereka. Tapi ketika alpha male-nya ini mati, nah itu jadi masalah gitu. Tapi hal yang berbeda itu dilakukan oleh manusia, yaitu dengan mengembangkan satu sistem yang namanya agama seperti itu. Jadi agama atau spiritualitas itu tuh dipakai oleh manusia untuk mengeratkan satu orang dengan orang yang lainnya seperti itu. Jadi mereka pertama kali konsep agama itu yang kemungkinannya terjadi itu bisa kita lihat seperti misalnya di Kera Bonobo yang sekarang di Afrika sana sudah mulai menari-nari ketika misalnya ada hujan. Mereka itu berpikiran hampir mirip seperti itu. Jadi mereka menciptakan suatu sistem bahwa di atas sana itu tuh ada orang yang memberikan berkat kepada kita, ada orang yang memberikan kehidupan kepada kita, ada orang yang memberikan rezeki kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersatu padu agar yang di atas sana itu tidak marah kepada kita, seperti itu. Dan agar yang di atas sana tidak marah pada kita, itu tuh ada beberapa peraturan yang harus ditaati lah, seperti itu contohnya. Dan kenapa kok uh, agama-agama itu ada peraturan-peraturannya? Kembali lagi bahwa tujuan awalnya adalah mempererat masyarakat. Masyarakat itu bisa dipererat dengan menjalankan hukum gitu ya. Dan hukum-hukum ini dikodifikasikan seperti itu di masa lalu dengan agama. Karena kodifikasi hukum yang modern ini kan belum meluas gitu ya. Hanya berada di beberapa peradaban-peradaban besar aja gitu, kayak mungkin di masa lalu itu ada di Sumeria gitu, ada di Mesir dan yang lain-lainnya. Tapi itu juga tidak terlepas dari adanya pengaruh agama seperti itu. Jadi kalau dibilang agama itu menghambat atau mempercepat kemajuan, di masa lalu agama itu ya seperti hukum di masa sekarang lah gitu. Mereka itu digunakan untuk mengeratkan masyarakat dan dari situlah ada kemajuan. Nah, tetapi kok kita sekarang ngelihatnya bahwa banyak sekali kalau kita melihat dari Engelhardt Index, bahwasannya negara-negara yang berada di Engelhardt Index itu, yang berada di nilai-nilai yang negatif itu ya, itu malah negara-negara yang sorry to say terlalu taat dalam beragama. Kalau gitu berarti agama itu malah menghambat kemajuan dong. Mungkin saja di masa sekarang. Jawabannya adalah karena di masa sekarang itu kita sudah menemukan apa yang namanya sains seperti itu. Jadi sains itu adalah suatu konsensus lah bisa kita bilang seperti itu, yang telah disepakati oleh orang dari berbagai macam latar belakang bahwa ini ada suatu hal dan bagaimana hal ini bekerja seperti itulah. Itu adalah gambaran singkatnya mengenai sains. Dan sains ini bisa diukur, bisa direvisi, bahkan bisa diuji antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, sayangnya kemampuan untuk saling menguji ini yang tidak di dalam agama. Karena biasanya agama itu sudah memiliki kodifikasi tertentu yang tidak bisa diganti begitu saja gitu ya. Dan inilah yang menyebabkan mengapa agama itu jadi menghambat, dalam tanda kutip menghambat kemajuan. Dan ini sebenarnya sudah terjadi
seperti yang kita lihat bahwasannya ada agama sebelum Islam, Kristen, yang lain-lainnya itu lahir. Di Arab sana itu tuh ada agama yang namanya Zoroastrianisme. Lahir di sekitar daerah Persia, sekitar hampir 100-an tahun sebelum lahirnya agama Yahudi. Yang modern ya. Nah, tapi Zoroastrianisme ini sekarang kalau kita lihat di tahun 2022 ini itu mungkin mengikutnya itu sudah sangat sedikit, sudah seperti agama lokal di Indonesia seperti itu. Mengapa seperti itu? Ya karena mereka menggunakan nilai-nilai dan juga ajaran-ajaran yang hanya relevan di 2000-an tahun yang lalu seperti itu. Dan basically hampir semua agama pun seperti itu. Bahkan kalau yang kita sering dengar gitu ya, seperti misalnya ada Buddhism yang agama yang tidak terlalu terikat pada dogma seperti itu. Sebenarnya Buddhism juga itu masih terikat dengan aturan-aturan moral yang ada di 2500 tahun yang lalu seperti itu. Dan basically semua agama sih ya seperti itu. Dan ini yang membuat mengapa agama itu terkesan seperti menghambat kemajuan. Ya memang karena agama itu menggunakan sudut pandang orang-orang 2000 tahun yang lalu yang menulis hukum-hukum itu seperti itu. Dan mereka melihatnya dan menggunakannya di zaman yang sekarang gitu. Itu kan sudah tidak relevan. Nah, lalu bagaimana supaya orang bisa beragama tapi tetap dengan relevan dengan kemajuan zaman ya seperti itu? Caranya itu cukup simpel sih sebenarnya, yaitu ambil intisari agamanya, jangan doktrinnya. Karena seperti ini, sebenarnya semua agama itu mengajarkan apa sih kebaikan gitu kan. Nah, tapi memandang kebaikannya itu dengan tata cara yang berbeda-berbeda gitu. Sebagai contoh, orang yang mungkin beragama Kristen, mereka memandang bahwa apa yang mereka lakukan kepada masyarakat itu adalah suatu bentuk bakti kepada Yesus Kristus seperti itu. Karena Yesus Kristus telah menyelamatkan jiwa mereka dari dosa. Dan mungkin dengan sudut pandang agama lain, seperti misalnya seorang Buddhis yang memandang bahwa melakukan kebaikan itu adalah suatu ladang untuk menggapai karma baik, yang mungkin juga diamini oleh orang-orang dari agama Hindu. Ini sebenarnya merupakan pelaksanaan agama yang baik gitu. Intisarinya yang dijalankan dan bukan dalam tanda kutip ajaran-ajaran yang terlalu saklek yang digerakkan itu atau yang diimplementasikan di zaman yang sekarang seperti itu. Tapi jikalau ada orang yang ingin menjalankan ajaran agama ya tidak masalah gitu. Sebenarnya tidak ada keterkaitan antara orang yang terlalu taat dengan tidak maju gitu ya dalam tanda kutip. Itu tidak ada sebenarnya. Karena kalau kita lihat secara sejarah pun by Al-Hikmah itu rumah kebijaksanaan di Baghdad zaman dulu itu diisi ya dengan orang-orang yang taat sekali beragamanya. Ibnu Sina dan kawan-kawannya itu tuh orang yang sangat-sangat taat dalam beragama. Tapi mereka bisa membawa kemajuan zaman. Bahkan mungkin baik yang tidak tahu kalau Isaac Newton itu sebenarnya adalah seorang calon misionaris seperti itu. Isaac Newton itu misionaris di zamannya. Dan juga mungkin orang yang paling sering dikira menolak adanya Tuhan dan segala macamnya Charles Darwin gitu seperti misalnya. Dia juga sebenarnya orang yang sangat taat gitu terhadap agamanya, tapi ya tidak ada masalah gitu. Nah, hanya saja ketika di masa modern ini agama dengan sains itu sudah terlalu jauh, sudah terlampau jauh. Jadi banyak orang-orang yang mohon maaf pemikirannya itu cacat seperti itu. Mereka masih berpikir bahwasannya ada unsur-unsur supranatural yang belum bisa dijelaskan oleh sains. Padahal sains sudah menolak itu semua dan sains sudah bilang bahwa unsur-unsur supranatural itu tuh nggak ada. Gitu. Unsur-unsur supranatural itu tuh biasanya tuh kalau nggak kesalahan penelitian ya kesalahan logika atau kecacatan logika seperti itu. Dan sayangnya orang-orang yang pemikiran cacat ini tuh mayoritas lah gitu di bumi ini. Bukan hanya di satu negara partikular tidak, tapi mayoritas. Bahkan orang yang tidak beragama pun bisa mengalami cacat logika kan seperti itu. Jadi kecacatan logika ini justru yang sebenarnya bisa dibilang sebagai penghambat kemajuan zaman. Jadi kalau agama dibilang merupakan penghambat kemajuan zaman, menurut gua enggak sih. Karena kalau kita menjalankan agama dengan baik misalnya, itu banyak sekali hal-hal yang bisa dipetik gitu ya. Seperti misalnya dalam banyak agama itu ada terms untuk menjaga kebersihan lingkungan, untuk menyayangi makhluk hidup yang lain. Itu kan sebenarnya adalah ajaran yang sangat bagus ya seperti itu. Ajaran yang sangat-sangat berbau environmentalis lah kalau gue bilang kayak gitu. Dan kalau itu dijalankan harusnya kerusakan alam itu tidak ada. Tapi sayangnya agama itu juga kan bisa ditafsir gitu. Dan orang-orang banyak kan lebih suka dengan tafsir-tafsir yang menguntungkan diri sendiri daripada menguntungkan orang lain kayak gitu.
So ya itu aja pendapat dari gue. Kalau menurut gue agama itu tidak menghambat kemajuan zaman lah gitu. Ateisme juga tidak menghambat kemajuan zaman. Jadi masalah-masalah spiritualisme itu sebenarnya tidak menghambat kemajuan zaman. Hanya saja kalau masalah-masalah spiritualisme itu dibawa frameworknya dalam ranah sains, nah itu akan menghambat kemajuan zaman di zaman manapun. Jadi ketika kamu punya satu framework, ya gunakan framework yang sesuai dengan konteksnya. Jangan juga framework sains dibawa ke framework orang-orang beragama, ya sudah pasti berbenturan, nantinya jadi konflik horizontal juga gitu. Nah jadi itu aja mungkin pendapat gue. Dan kalau menurut lu gimana gitu? Kalau menurut gue sih gitu ya, jadi agama itu tidak ada sangkut pautnya lah dengan kemajuan atau kemunduran zaman. Hanya saja kecacatan logika yang bisa menghambat kemajuan zaman. Oleh sebab itu sering-seringlah belajar, jangan sampai cacat logikanya ya. Oke, segitu ya dari gue, dan saksikan video-video gue yang lainnya. Bye bye.